Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Saya Siti Nailah Munawaroh, CGP Angkatan 9 Kabupaten Lamongan. Yang pertama, kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Ada 3 macam motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol seorang guru ada 5 macam. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan sebagai manajer. Posisi kontrol seorang guru yang paling ideal adalah sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yakni 1. Menstabilkan identitas, kedua, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, koneksi antar materi dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.4. Budaya positif saling berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan juga visi guru penggerak, di mana dengan menerapkan budaya positif, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Yang ketiga, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Tahapan yang kedua, refleksi. Refleksi yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi.
Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang paling menarik bagi saya dan di luar dugaan saya adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata, penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, di antaranya dapat merusak hubungan, menurunkan kualitas, mengurangi ketepatan, dan juga mematikan kreativitas. Pertanyaan selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menjadi lebih bersabar dalam menghadapi murid yang melanggar nilai kebajikan dan melanggar keyakinan kelas. Saya mampu menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi masalah murid. Saya menggali alasan serta motivasi murid melakukan kesalahan tersebut sehingga mengetahui kebutuhan dasar apa yang masih gagal mereka penuhi. Dengan memposisikan diri sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi, maka murid akan mengubah dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat sesuai dengan keyakinan. Pertanyaan selanjutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Dulu, saya lebih sering memberikan hukuman pada murid yang bermasalah, namun sekarang saya bergeser dengan memberikan restitusi. Ketika murid melakukan kesalahan, saya mengajaknya berbicara dan menanyakan alasan melakukan hal tersebut. Setelah itu, bersama-sama mencari solusi untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga murid tersebut mampu mengontrol dirinya dan menjadikan dia lebih kuat lagi. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat senang dan bersemangat karena saya ingin melihat murid saya merasa aman, nyaman, dan bahagia. Walaupun melakukan kesalahan, saya berharap mereka mampu memperbaiki kesalahannya dan menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Menurut Anda, terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimanakah perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Jadi, sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol sebagai saya adalah sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Perasaan saya saat itu saya sangat diliputi rasa bersalah karena harus memberikan hukuman jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Tahapan segitiga restitusi yang pernah saya terapkan yaitu tahapan menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya mengatakan pada murid bahwa setiap orang pernah berbuat kesalahan, namun kita juga harus bisa memperbaikinya. Serta saya menanyakan alasan mereka melakukan kesalahan tersebut. Hanya saja, saya belum mengaitkan pada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang terakhir, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal lain yang terpenting dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan wali murid, agar budaya positif ini bukan hanya dilakukan di lingkungan sekolah saja, tetapi juga di lingkungan rumah, agar budaya positif ini menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan manapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.